saya udah maafkan semuanya, yang mau potong kuping, yang potong teh susu. Enggak, jangan dimaafkan, enggak berani bertaruh, enggak percaya diri, jadi enggak usah Ini dimaafkan. ada Pak Refrizal, tim ses Anis Sandi, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Iya. Bang Ruhut, selamat malam Bang Ruhut. Oh, ada Bang Ruhut ya. Aduh, apa kabar Bang Ruhut? Mantap, Rahmat. Masih semangat, bagus. Kecantikan. Tidak berubah ya, yang pasti. Hasil pilkada tidak merubah Bang Ruhut ini pastinya. Selamat datang. Tetap semangat. Kemudian ada Pak Sodik Mujahid, tim ses Anis Sandi. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga Mbak Nevi Ervina nih, tim ses Ahok Jarot. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, betul. Tunggu ke Bang Ruhut aja dulu nih, Bang Ruhut. Bagaimana nih Bang Ruhut? Kan sebelumnya Bang Ruhut khawatir, wah nanti bisa jadi Indonesia pecah, jadi Suriah dan segala macam. Tapi sekarang hari ini dibuktikan semuanya damai nih Bang Ruhut. Bahkan Ahok pun sudah pidato kalem begitu. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan ini Bang Ruhut ya, sejuk. Jadi terima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Tuhan itu sangat sayang dengan Indonesia, apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara. Kenapa? Memang Ahok Jarot harus kalah. Karena yang satu lagi kan udah tegas mengatakan, kalau kami kalah, dicurangi. Sedangkan kalau Ahok Jarot siap menang, siap kalah. Belum lagi, kan kita tahu ada wisata yang lagi menunggu katanya. Ya ini kan ketua yang mengerahkan wisata itu lebih kurang 1,6 juta. Apa yang kejadian? Kalau merasa kalah dicurangi, kan begitu. Tapi kan ada alasannya, karena hasil surveinya memang menunjukkan seperti jadi itu. Begitu. Saya tegas mengatakan, kalau udah kehendak Tuhan, ada dua blessing. Saya nggak bicara survei nggak apa, tapi dua blessing ini sangat menguntungkan Anies dan Sandi. Apa itu? Apapun, saya sangat sedih, ya, seorang tokoh yang penggiat anti korupsi ada di KPK. Namanya Novel Baswedan. Novel ini adalah sepupu kandung daripada Anies Baswedan. Kan sangat biadab itu. Orang sebaik Novel disiram air keras mukanya. Sekarang lagi berjuang mengobati matanya di Singapura. Tapi terima kasih sama Pak Joko Widodo, Presiden yang ke-7, semua pengobatan tanggung jawab pemerintah. Tapi apapun, rakyat bersimpati dengan keluarga Baswedan ini. Itu satu blessing. Jadi sengsara membawa nikmat nih. Sangat membantu. Belum lagi ada si Tiko. Tiko pula nih. Ini kebetulan yang dia bilang Tiko ini kader saya, Partai Demokrat. Gubernur NTB, keluarga kiai yang sangat santun, ya, sangat rendah hati, dihina-hina, dibully habis sama anak kecil ini. Jujur saja, lihat kan, Jakarta Barat, Jakarta Utara kalah. Di situ kan kita tahu dari kaum Tionghoa. Mereka juga nggak senang lihat kelakuan Stephen ini. Mereka jadi takut. Tapi itu kan Stephen, apa hubungannya sama Ahok? Terus terang aja, ya, rakyat itu takut. Ya, dia terlalu kejam membuli Gubernur NTB. Inilah blessing yang saya katakan tadi, yang sangat menguntungkan Anies dan Sandi. Itu Rahma. Itu yang saya lihat. Tapi setidaknya selain blessing itu nih Pak Refrizal ya, tadi sebelumnya kan sudah banyak dikhawatirkan nih, namanya incumbent kan potensi curangnya besar begitu. Sudah memastikan katanya kalau kalah pasti dicurangi. Nah ini kalau ini membuktikan bahwa berarti incumbentnya nggak curang nih Pak ya, atau setidak-tidaknya nggak bisa curang mungkin. Bukan memang, kan bahkan di beberapa forum saya tadi bareng dengan Ferry ya, wakil ketua umum Gerindra ya. Kalau PKS nggak ngomong gitu. Ferry ini selalu bilang, Ahok Jarot itu pasti menang karena istana ikut bermain. Nah, tadi saya bilang sama Ferry, Fer, lihat kenegarawanan Pak Joko Widodo, beliau netral, berada di tengah. Baik. Jadi, nah ini tadi itu sekarang Pak Refrizal. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih semua pihak. Ya, rakyat Indonesia, rakyat Jakarta, TNI, Polri, Pak Jokowi, semua jajarannya, juga Pak Ahok dan Pak Jarot. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan pilkada DKI Jakarta dengan damai. Itu saya minta doa juga kemarin itu supaya damai, supaya minta doa
minta doa dari semua pihak supaya damai, pilkada Jakarta ini damai. Saya sampaikan di Twitter saya, di Facebook saya sampaikan, mohon doakan pilkada Jakarta damai. Alhamdulillah berhasil damai. Yang kedua, Bang Ruhut dan kawan-kawan yang mau potong kuping kami maafkan juga, ya. Yang mau potong susu itu, kita maafkan juga. Selesaikan itu. Kita lupakan. Bang Ruhut ya yang mau potong kuping katanya. Ya, kita maafkan. Ya, tapi nggak ada yang berani bertaruh. Kan aku tantang bertaruh. Artinya, tapi gua bukan partai gua. Nggak bertaruh, kalau bertaruh kita udah maafkan. Percaya diri. Yang penting sekarang kuping masih lengkap. Lengkap dong, karena nggak berani bertaruh. Kan lucu. Maunya berani bertaruh, aku kalah baru. Ini nggak berani bertaruh. Karena udah kira. Ya, kita maafkan itu. Saya nggak ada lawan. Terima kasih sama Tuhan. Masih dua, ada satu lagi ya. Sengaja saya bikin dua, Bang Ruhut dan kawan-kawan. Memang pasangannya nomor 2. Nah, makanya saya bikin nomor 2. Yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada Anies Baswedan. Selamat maksudnya ini menerima amanah. Dalam Islam tuh nggak ada kemenangan itu kalau bukan dari Allah SWT. Nabi saja berperang, berjuang, diingatkan sama Allah. Waktu perang itu, selesai perang, bukan dari kamu menangnya, dari Tuhan, dari Allah. Ini yang saya ingatkan kepada Anies, nggak ada. Kami juga udah pasrah, tadi subuh ya kita udah pasrah, kita serahkan semuanya. Semalam saya juga tidak tidur cepat bangun, datang ke masjid. Saya bilang, nggak ada lagi upaya kita. Inilah enaknya kalau orang menang, dan ngomongnya enak kan? Jangan menang. Coba kalau kalah, udah 1,6 juta menunggu di pinggir Jakarta. Itu yang ngomong ketua yang mengadakan wisata, kebetulan tokoh spiritual dari Pak 08. Udah mengatakan kami ada 100 di tiap kotak suara. Kami paling hanya bersorak-sorak aja, wow, kan gitu. Tapi betul Pak Kiai, terima kasih kepada TNI Polri. Kebayang kalau TNI Polri, saya salut dengan Pak Tito, dengan Pak Iwan, dengan Pak Gatot, dengan semua semuanya lah, masyarakat juga bisa. Sengaja juga saya nomor 3, Anies memang dipasang nomor 3. Jadi yang ini dia benar amanah, dia harus merangkul semua. Saya termasuk menyampaikan kepada Anies, Pak, ketika deklarasi sampai di DPP PKS, saya minta sebagai senior, saya bicara duluan. Apa yang bicarakan? Ini Jakarta ini bukan hanya untuk orang kaya. Saya bilang itu, untuk semua. Katanya kita majemuk, kitanya bineka, kita wujudkan kebinekaan itu di tengah masyarakat kita. Di tengah orang kaya harus ada orang miskin, saya bilang gitu. Itu keberagaman juga ya? Keberagaman juga. Orang kaya itu kan butuh orang miskin, Pak. Barangkali orang kaya itu butuh rumahnya kemana? Ke atas. Orang kaya rumahnya ke samping. Mungkin seribuan meter, 2.000 meter, 5.000 meter. Novanto tuh tanahnya 1.000 meter rumahnya kan. Orang miskin ini 1.000 meter dia ke atas. Itu udah ratusan ribuan orang dapat di situ. Nah, ini dibutuhkan tata ruang Jakarta. Baik. Nah, ini yang saya kira saya sampaikan kepada Anies. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan amanah. Ketahuilah amanah ini adalah titipan dari Allah SWT. Ya? Baik. Tidak. Baik. Tadi saya berdoa di masjid, saya yang diminta. Istastaghitsuna rabbakum fastajabalakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sebenarnya istighosah. Istighosah itu nggak ada lagi kita kekuatan. Ya, ini kalau menang tapi Pak Kiai 3 tadi. Tambah 1 lagi Pak Saya Kiai. 3 aja. Tambah 1 lagi. Anies Sandi udah menang. Ingat 23 janji-janji manismu. Itu belum kita bahas. Saya sampaikan, Pak. Karena apabila nanti janji-janji saya yang akan ingatin. Tolong itu diingat-ingat. Nah, ini menarik soal janji ini ke Mbak Devi aja deh. Ada nanti saya sampaikan, termasuk program DP 0%. Oke. Termasuk KJP Plus. Tolong ditambah. 3 prom utamanya yang saya sampaikan. Mbak Devi, kalau dibaca di ini ya, di postingan ini ya, pilkadanya sudah berlalu tapi masih rame juga sih. Meskipun udah selamat, tapi tetap aja selamat. Gimana nih DP 0%-nya? Jadi gini loh, semua pada nagih-nagih, terutama DP 0%. Nanti tanya saya deh, DP 0%. Padahal dipikir-pikir ya,
janjinya Presiden Jokowi aja belum terlaksana. Yang kampanye ini yang baru dilantik aja belum dilantik, baru menang quick count sudah ditagih janjinya. Gimana nih Mbak? Jadi begini nih, saya pertama mengucapkan selamat kepada Pak Anies dan kepada Bang Sandi. Kebetulan beliau juga senior saya di HIPMI. Ya, jadi Bang Sandi juga pernah memberikan testimoni pada saat saya menjadi Inspiring Woman. Jadi dia memang concern kepada UKM. Nah, saya menanti nih memang teman-teman terutama Pak, rumah Pak. Rumah itu bukan main-main. Gitu, kebetulan banyak teman kan bergerak di bidang properti. Mereka mengatakan bagaimana ya caranya ini Bang Sandi sama Bang Anies itu sanggup menyediakan rumah dengan seharga 350 juta DP 0%. At least itu akan naik ke atas atau wujudnya itu akan berpencar-pencar. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan rumah di Jakarta itu puluhan ribu. Sedangkan itu kan nanti akan mendapatkan support ataupun subsidi daripada APBD. Nah, sedangkan APBD kita katakanlah 72 triliun. Sedangkan itu untuk rumah membutuhkan kalau dihitung all cost semua itu 67, berapa triliun begitu. Nanti saya jawab itu. Nah, seperti itu. Biar ngomong dulu. Kedua, ya. Nanti saya jawab kalau itu. Jadi ini dilantik aja belum, real count belum pernah ditagih nih. Namanya ekspektasi kan biasa. Masyarakat itu kan selalu menuntut cepat ya. Baik. Nah, selanjutnya juga KJP Pak. KJP Plus dan KJS Plus. Itu tidak main-main. Belum lagi untuk pembangunan infrastruktur. Seperti kita ketahui bahwa di bidang transportasi Bang Sandi dan Bang Anies itu menjanjikan 5.000 untuk seluruh feeder ke seluruh Jakarta. Busway ya? Busway dan semua berarti yang terintegrasi. Berarti kan karena Bang Anies kan kayaknya concern tuh untuk masalah transportasi. 5.000. Sekarang ini Pak Ahok memberikan 3.500. Bang Anies 5.000. Bukan begitu Pak, itu subsidi Pak, itu subsidi dari anggaran. Nah itu bagaimana Pak? Itu juga kita mempertanyakan apakah nanti Transjakarta itu masih akan bernama Transjakarta ataukah akan berubah nama? Seperti itu kan menjadi perhatian dari teman-teman pelaku atau mengapa nama dipermasalahkan? Ya bisa saja karena KJP Plus, KJS Plus, DP 0%. Terus nanti Transjakarta apa? Transjakarta Plus atau Transjakarta Minus. Ya apapun namanya yang penting nyampe ya di tujuan ya. Benar ya. Baik, kita harus break dulu pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan ini ya, masih menyorot tentang pilkada hari ini, siap menang siap kalah. Saya ingin ke Pak Sodik Mujahid. Ya tadi banyak sekali di medsos terutama ini postingan yang dulu mungkin ahoker begitu ya, yang sedikit underestimate atau mentertawakan program DP 0% ini ya. Semua malah saya mau beli ya, semua malah nagih mau beli semua loh ini DP 0%, bisa kewalahan order ini nanti ini gimana nih. Tapi Mira masih ingin ke Bang Ruhut dulu, Bang Ruhut ya. Nah, nanti kasihanlah teman-teman yang sudah baik-baik di lapangan ini. Ya, mereka kalau sebutkan apa Tamasya Al-Maidah kan sudah terbukti Bang, 4-11, 2-12, tidak ada satu rumput pohon pun yang terinjak. Jadi tidaklah Bang, itu tidak merupakan ancaman. Apalagi mereka sudah bekerjasama dengan TNI dan Polri. Mereka kesini masuk dengan izin Bang. Yang tidak izin mereka memang sudah tidak masuk. Loh katanya kayak macan tadi. Dari bahasa beliau lah. Ini kan karena ketua yang mengatakan kami 100 di TPN. Ada yang gimana kan? Faktanya gitu. Aku kan yang ikutin itu aja. Faktanya 4-11, 2-12. Kan baik-baik aman-aman ya. 2-12 2-12 di DPR 2 itu dijaga udah kayak apa? Kayak orang mau perang. Tidaklah 4-1-1. Apapun kita tahu. Ya. Kasihan itu polisi sebagai kantimas. Ya, karena pertama lah mereka baru mobilnya dibakar, dan itu belum itu oknum juga bukan BMD. Itulah. Dan ada yang jadi ditahan mau makar. Itu kan fakta. Nah, itu lain lagi kalau cerita. Kalau 212, Bang, itu yang makar lagi cerita. 212 kita bangga. Masa yang sedemikian banyak saya ikutin jalan pemikiran Pak Kiai. Betul. Tapi kita terima kasih kepada Pak Joko Widodo, Presiden yang ketiga. Oh iya. Beliau datang menyejukkan suasana. Kalau tidak,
Waduh, sekian juta. Apa lagi? Jadi terima kasih kepada Pak Jokowi. Oh iya. Iya itu. Pak Luhut tadi mengatakan, lihat kan Pak Prabowo ya, statement pertamanya adalah terima kasih kepada semua, termasuk kepada pemerintah, kepada Polri. Saya kira itu harus berterima kasih. Tapi kalau ada kelompok-kelompok yang begini, nggak berani Bang. Ini Jakarta orang pada tahu, tidak seperti itu. Kalau udah menang ya. Yang kedua ini Bang, cuma yang dibangun sebelah sana dari kita, kami nggak pernah menyatakan begitu ya. Apalagi PKS nggak pernah menyatakan begitu. Yang kedua begini, yang dibangun di sebelah sana. Seolah di sini radikal nih kelompok. Saya bilang yang radikal itu belah mana? Yang belah sono. Sampai sampaikan ke Pak Polri, yang bineka itu bukan yang sebelah sono saja. Yang bineka itu kita. Kalau kita nggak bineka Pak, 7 juta lewat Jakarta sebelah itu. 7 juta masa itu. Kalau kita tidak bineka, orang mau nikah aja dikawal kok. Itu tandanya kita bineka. Beda agama loh itu Pak. Dianterin ke gereja, dikawalin malah. Nggak ada tuh yang tersinggung. Jangankan itu, teriakin Pak. Kalau ada menginjak rumput tuh teriakin sama masa. Baik. Luar biasa Pak. Baik. Jangankan ranting rumput aja nggak boleh diinjak. Baik, silakan dilanjutkan Bapak, nih, gini, Pak. Bang. Ya, kalau Abang sempat takut sama itu, Bang ya. Sebetulnya kami sangat agak ini Bang, saat-saat akhir Bang, kita agak sedikit khawatir juga, ya kan? Kalau Abang takut dengan bayangan ancaman itu, walaupun tidak, kami agak repot saat-saat akhir Bang, ketika dia bombardir oleh sembako-sembako itu, ya. Tapi alhamdulillah lah, saya ingin mengatakan terima kasih kepada semua rakyat Jakarta yang oleh pengamat dikatakan adalah pemilu yang brutal. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dengan semua. Jadi sembako juga kita tidak permasalahkan lagi, ancaman itu juga kita bisa jamin. Nah soal program, Mbak, ketika saya ditanya tadi oleh beberapa media, saya katakan program yang pertama adalah satu, mari kita kembalikan persatuan di Jakarta. Nah ya, kita bersatu lagi. Kalau pemimpin sudah bersatu kan, pernyataan dari Pak Ahok, Pak Jarod bagus, dari Pak Anies ini bagus. Ini mudah-mudahan ini. Yang kedua, Bang Ruhut, saya jujur loh, ya, mari kita teruskan program-program yang bagus. Itu kita jujur lah enggak? Termasuk KJP atau BIS, sehingga BIS pun tidak usah ganti nama ya enggak? Tetap ya, kalau bagus kenapa tidak? Dan ini menjadi program kita semua. Kita meneruskan. BIS OKOC. Bisa jadi ya. Apa subhanallah gitu kan? Tapi tim kami mengatakan bahwa yang bagus kita akan laksanakan. Yang ketiga programnya adalah memperbaiki program-program yang Bang Ruhut kemarin agak dianggap kurang berpihak kepada rakyat kecil ya. Itu program-program kami seperti contohnya itu PBB itu Pak naik terus itu Pak. Jadi minggir itu nanti. PBB-nya bisa naik itu yang luar biasa. PBB kan Pak Ahok. Salah satu yang dinaikkan PBB itu kan sumber waras itulah. Sumber waras tuh naiknya 100% loh Pak PBB-nya. Oh lebih Pak, hampir 200%. 200% lebih. Habis itu yang beli Pak Ahok lagi. Itu yang salahnya. Harusnya yang beli jangan dia. Nggak salah dia. Kan kalau orang beli itu pengen yang murah. Pak Ahok belinya pengen yang mahal. Kan lucu ini. Ini kan masalah sebetulnya. Tapi kalau KPK-nya, tapi kan oleh KPK kan Ahok nggak ada niat jahatnya. Ya kan nggak ketemu niat jahatnya sama Ahok. Walaupun BPK-nya telah menemukan indikasi bahwa itu adalah pelanggaran. Pelanggaran itu satu, kerugian negara. Pelanggaran timing pembayarannya. Negara, saya ini kan di BRT pimpinan pernah. Negara, DPS saja ngeluarin uang itu 15 Desember itu terakhir Pak. Sampai ke daerah itu nggak boleh lagi PBN, PBD keluar setelah tanggal 15. 15 itu terakhir. Pak Ahok katanya nggak ada punya niat baik, niat jelek. 31 Desember keluarnya malam lagi kan. Nah ini kan patut dicurigai. Gampang sekali sebenarnya BPK itu menemukan itu. Itu juga permintaan KPK loh Pak. Bukan permintaannya siapa-siapa. Tapi udah kalah udahlah, nggak usah dibahas ya. Tapi enggak, kalau bicara 0% saya belum selesai ya. Iya. Saya pernah diwawancarain juga tentang 0% ini. Saya itu inisiator undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat. Ya Pak, apa inti dari tabungan perumahan? Saya ingin sampaikan di sini bahwa kita ini kalau bahasanya Islam itu ta'awun, tolong menolong dengan orang miskin. Itu tabungan perumahan rakyat sudah diundangkan loh Pak.
tinggal dibuat PP-nya oleh Pak Jokowi. Tinggal pelaksanaannya. Sekarang dibuat badannya. Enggak, maksudnya rumahnya jadi gimana? Rumahnya nih. Jadi negara ini atau di luar Jakarta? Ada di penyangga ya. Belum selesai. Ini undang-undang ini kan buat, saya bicarakan besar undang-undang lo ya. Undang-undang ini pegangan hukum daripada siapapun yang menjalankan, termasuk minta daerah Pak Anies. Ya. Saya pernah diwawancarain, Pak mungkin nggak 0%, ngasih aja mungkin, apalagi 0% seperti itu. Kalau negara ngasih kepada rakyatnya itu, bukannya tidak mungkin, mungkin. Ya, di negara-negara yang ada makmur Pak, dikasih rumah masyarakatnya. Mau nikah aja dikasih. Lo mau nikah, ini dikasih kalau negaranya makmur. Kalau kita kan nggak makmur, dan hanya Jakarta bisa tuh gitu. Di Jakarta kelebihan anggaran. Pak Ahok tuh cuma pakai 60% kok anggaran kita. 30 cuman kan. 40. Harusnya 40 ya. 40. Yang 60 lagi masih banyak dipergunakan. Saya sampai bilang Pak Anies, kalau kurang Jakarta bisa minta nasional. Kita bilang gitu. Saya bilang ingin bangun perumahan. Ada Kementerian Perumahan Rakyat yang bisa bantu. Baik. Saya bilang itu ada anggarannya. Bukan tidak ada anggarannya, ada anggarannya. Tapi Jakarta ini kayak saja. jadi kampanye Jokowi, uangnya ada. Wujudnya hibah atau bagaimana? Karena kan ada prosedur ada perbankan. Jadi DP-nya aja 0%. DP-nya 0% itu berarti nabung dahulu atau bagaimana? Bukan nabung dahulu. DP-nya 0%, tidak ada uang down payment. Iya, tidak ada down payment. Tapi penghasilannya masyarakat ini kita sejahterakan penghasilannya. Berapa Pak itu penghasilannya untuk bisa mendapat sebuah rumah per bulan? Per bulan. Baik, kita gitu harus break dulu. Ini kita tingkatkan nih kesejahteraan masyarakat. Makanya ada programnya berarti itu. UMP apa akan programnya? naik. Dengar dulu. Maka ada programnya Anies Sandi itu. OKOC. Nah, OKOC ini yang akan menaikkan. Saya baru seminar dengan Pak. Tunggu, iklan mau lewat. Kami akan kembali setelah pesan berikut ini, dibantu Bang Ruhut sampai ya. Nah, kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Saya ke Bang Ruhut ini ya, Bang Ruhut. Jadi Rama tadi kan bilang kaitan dengan PBB ya. Kan indah sekali. Orang kaya memang harus dikenai. Tapi Ahok sangat memerhatikan orang yang nggak mampu, orang miskin. Rumah yang di bawah 1M nggak kena PBB. Ingat itu ya, tidak kena. Kita masih ya sekarang 2M ada syarat-syaratnya. Sekarang udah 2M ya. Udah itu mengenai anggaran DKI ini harus dibenahi, karena itu Ahok membuat penyegaran pegawai-pegawainya. Emangnya di DKI mau dipakai itu anggaran yang besar itu? Nggak ada yang berani pakai jadi Pimpro, takut. Tapi itulah Ahok kreatif ya, dia bisa melakukan semua dengan di luar itu, tapi semua dapat dipertanggungjawabkan dengan wujud hasilnya, ya. Nggak perlu anggaran banyak dana-dana CSR gitu kan bisa. Bayangkan, bisa. Bisa anggaran pakai dana CSR ya, kayak yang kali jodoh dan lain-lain. Faktanya kali jodoh dan lain-lain. Ini reklamasi. Taunya yang diginiin kader partai yang duduk di Kebon Siri juga, kan? Bayangkan. Dinikmati itu hasil reklamasi sampai masuk KPK. Jadi Ahok itu hati-hati. Jadi ya hati-hati Pak Kiai. Mau nanti Anies gunakan anggaran itu. Hati-hati. Aku takut bukan pegawai, gubernur wagubnya yang kena nanti. Waspada. Waspadalah. Tapi sosok Sandi, Bang, dengan latar belakang pengusaha, dia saya kira punya visi-visi, punya program-program ya untuk membangun kemitraan, network, untuk menambah APBD. Dan juga dia nggak butuh gaji lagi kalau Anies. Sandi ya. Sandi udah. Kalau Bang Sandi udah lebih lah dari segalanya. Untuk apa lagi dia? Baik, katanya tapi mau saya gini kok Mbak, mau disedekahkan aja gajinya. Mbak Nevi tadi disebut-sebut oleh Bang Ruhut ya, wah menakutkan begitu ya, wah kalau kalah begitu, seakan-akan digambarkan bahwa kubu sebelah ini kayaknya siapapun yang nggak milih Ahok ini radikal gitu ya Bang ya. Tapi padahal kan ada yang lebih menakutkan lagi begitu kata Pak Sodik ini ya, ketika menjelang beberapa hari hujan sembako itu juga menakutkan bagi lawan begitu ya. Rumah anggota DPR loh. Nah, di Kalibata dipakai, ya enggak? Nah ini terbukti tapi ini menarik loh Pak, menarik ya, ternyata kata IF itu hanya 18% kan Bang, kalau misalnya takut soal agama, hanya 18% loh orang memilih karena agama ya, kalau Bang tadi mengatakan begitu. Justru yang kami takutkan itu Mbak, apa? Hujan sembako. Wah itu hujan sembako. Semua tadi saksi loh sebenarnya. Tapi kita lupakanlah itu. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan kalau sekarang masih lagi masyarakat sudah cerdasnya nggak? Enggak, kalau dari sembako kayaknya bukan hanya kami, sama-sama main sembako. Inilah bahkan yang dituduh yang
medsos itu, yang di medsos diedarkan itu adalah Desember 2016. Pasar murah. Kita kehabisan uang loh. Kita semua, aduh, punya uang dari mana untuk itu? Kalau Bang Sandi nggak mungkin kehabisan uang, dananya triliun. Kalau Bang Sandi tidak kehabisan uang, kami lagi akan dipers. Ada Pak Prabowo, ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Haritanu. Tanya deh ke lapangan. Coba bedakan relawan bagaimana makannya, bagaimana kita bayar sendiri. Beda lah, kalau Ahok aja teman Ahok aja kita ngadain acara bayar sendiri. Seweran sendiri kita. Tapi khusus untuk sembako itu Mbak, saya harus meluruskan bahwa dari tim pemenangan resmi tidak ada kami program untuk bagi-bagi sembako. Seperti kita ketahui bahwa Pak Ahok itu BTP ya, bersih, transparan, profesional. Jadi itu selalu dipegang. Ya, jika misalnya pun ada yang isu ataupun apa sembako berseliweran, itu adalah inisiatif daripada mungkin pecinta Pak Ahok. Sama dong dengan yang tunjuknya inisiatif Kalau saya ditanya, kalau saya bilang itu kenapa nih begini? Bagi-bagi sembako. Kalau saya ditanya kenapa bagi-bagi sembako belah sana? Karena dia kelebihan sembako. Sebenarnya apa bagi-bagi? Baju pun dibagi-bagi juga. Supir saya kebagian 4 Pak. Kalau baju itu nggak masalah Pak. Dibagi-bagi 4 Pak. Karena dia kelebihan baju. Oversupply kawan ini. Sebelah sana tuh oversupply, kita kekurangan suplai. Bang, yang perlu dievaluasi dengan cermas, dengan cerdas Bang ya. Silakan cek di lapangan hasil kemarin. Itu di tempat-tempat yang kemarin putaran 1 Ahok menang mutlak Bang. Coba Abang deh lihat, Mbak ya. Bagaimana situasi sekarang? Banyak yang berimbang, bahkan banyak yang kalah loh. Ya itu yang saya bilang, kan di daerah yang mana? Di Jakarta Barat, Al-Maida sudah menjangkau itu. Gara-gara yang bilang Tiko itu. Ya itu dari 44 kecamatan. Hanya hampir 4 kecamatannya itu dia bilang. 40 kecamatannya ada di mana? Dari 44 kecamatan. Saya ada dapat laporan dari PKS ya. Dari 44 kecamatan datanya itu sudah masuk ke saya dari tadi di jalan. Hanya 4 aja yang luar biasa. Makanya saya bilang ini nggak bisa, pertolongan manusia nggak bisa. Benar kata Bang Lut. Makanya ini benar. pertolongan Tuhan. Baik, tapi saya tertarik kata Bang Ruhut tadi nih, apa tiko-tiko ini, kenapa terus Anda merasa ini kemudian berdampak kepada Ahok? Apakah orang melihat wah gaya bahasa aja ada mirip-mirip? Enggak dong ya Bang? Ya, tapi di sosmed dia apa? Ngerinya dia kalau menang. Dan Tiko itu dikatakan bahwa Tiko itu punya KTP Jakarta Barat. Setelah kita cek, tidak ada Bang itu Jakarta Barat dia. Tapi karena dibilang Jakarta Barat, pengaruh. Orang di medsos pengaruh, takut. Apalagi dibilang kalau kami kalah, kami dicurangi. Putaran pertama aja lihat, kalau Ahok menang, Jakarta terbakar. Janganlah. Benar. Banyak ketakutan dari pemilih kami yang beberapa ibu-ibu terutama ibu-ibu yang di apartemen. Itu sudah kita klarifikasi. Mereka begitu turun, begitu banyak orang pakai baju putih. Mungkin teman-teman saudara-saudara kita yang sedang tamasya Al-Maida dan lain-lain. Bicara begini, Mbak, kita kalau tertangkap begitu lagi, laporan kepada kami ada orang di apartemen, majelis taklim, diambil KTP-nya. Kasih uang 500.000. Waduh. Yang di apartemen ditahan. Itu yang lansia ya. Kalau kita mau yang di potong-potong juga ada tuh yang lansia kita 500.000. Kita harus kita mau lewati berikut.